balik lagi bareng aku Amel. Aku Dita. Kalau kemarin di Friday Fragrance kita bahas tentang Singles Inferno, sekarang kita mau bahas tentang Bridgerton. Kalau penasaran, Keep on watching. Oke, langsung aja yang pertama kita akan membahas sesuai dengan urutan lahir anak-anak dari Bridgerton ya. Yang pertama tentu saja Anthony. Oke, jadi menurut kita ini adalah parfum yang sangat-sangat menggambarkan Anthony. Yes, bener banget. Ini tuh parfumnya dari Hint yang varian terbaru. Ini leather. Baunya tuh kayak definisi kulit sih. Bener-bener kayak kulit mahal sesuai dengan personality-nya Anthony yang mana dia suka berkuda juga gitu ya. Dan dia ya dari keluarga Bridgerton pasti mahal, kayak keluarga yang keluarga yang terpandang lah di masa itu di dalam novelnya gitu. Dan ini tuh kayak membawa wibawa gitu, apalagi dia tuh anak pertama kan gitu. Yes, bener banget, dia the next Viscount. Jadi ada kesan strongnya juga, wibawa, karismatik juga. Dan ini wanginya tuh cukup maskulin sih, jadi cocok banget buat menggambarkan Anthony. Kalau ada Anthony, pasti ada siapa? Ada Kate Sherman. Dan ini adalah parfum yang menurut kita menggambarkan Kate Sherman. Ini dari Normal Estate, ini tuh yang 007 dan wanginya tuh agak spicy, terus kayak aromatik gitu, emang menggambarkan Kate. Iya, yang mana dia dari India kan. Jadi benar-benar kayak ini tuh spicy-nya tuh kenceng banget sih, benar-benar kayak cewek India gitu kali ya, aku ngerasanya. Tapi juga satu sisi ini agak strong sesuai dengan karakternya si Kate yang kayak bold, terus kayak berani juga gitu, cocok gitu sama si Anthony yang pakai leather ini. Tuh. Terus aku tuh mengingatkan scene dari si Kate Sherman yang pas dulu di season 2, dia masih kayak sangat kompetitif banget sama si Anthony gitu loh. Tapi setelah aku semprot dan tadi kena jariku, ini kayak a little bit sweet juga gitu. Jadi kayak benar-benar perpaduan yang cocok untuk menggambarkan si Kate, kayak manis, sweet but bold. Oke, move. Setelah ini Anthony and Kate, ada siapa ya nextnya? Yaitu ada anak kedua yang belum juga menikah, yaitu Benedict. Wah, ini laki-laki ini, anak kedua ini cukup kontroversial ya. Benar-benar kontroversial banget. Lo tuh cakep, lo tuh dia lo punya segalanya deh, tapi kenapa lo belum memutuskan untuk menambatkan hati gitu. Nah, ini tuh ada parfum dari Acro yang malt dan wanginya itu agak mengingatkan Benedict karena dia itu sering ke bar kan. Yes, jadi wanginya agak-agak boozy gitu, agak alkoholik ya. Terus juga kayak wangi-wangi kayak kalau cowok baru keluar bar gitu loh. Tapi tuh at the same time masih agak clean dikit gitu loh, masih ada clean. Terus ada akhirnya tuh di dry down-nya agak bitter. Iya, ada bitter tapi bitter emang alkohol tadi. Benar. Jadi kayak benar-benar menggambarkan si Benedict yang masih suka quote unquote main-main gitu ya. Dan dia tuh masih suka explore kan. Betul. Gitu. Next, setelah Benedict, anak ketiga yang menjadi highlight di season ini. Yes. Siapa lagi kalau bukan Colin. Yes, ini Colin banget sih. Ini ada parfum dari Taka yang all around, sesuai namanya all around, di mana si Colin ini si Colin ini kan menjelajahi dunia tuh. Di season 2 season 2 akhir itu dia diceritakan dia traveling around the world, dan di season 3 awal dia tuh pulang nih, balik lagi. Nah, ini cocok banget sih. Wanginya tuh kayak ada sedikit aquatic marine-nya, kayak cowok-cowok yang sporty juga, yang suka cowok yang suka keliling lah gitu. Gimana menurut kamu? Menurut aku wanginya aquatic benar. Terus maskulin juga. Maskulin banget sih. Terus juga masih agak clean, tapi tapi kayak karakternya Colin juga ini tuh kayak agak cowok-cowok yang flirty gitu, yang playboy, apalagi ingat gak sih di season ini dia tuh kan baru balik, terus kayak dia tuh jadi yang tercakep lah di season ini gitu. Karena kan kakaknya udah season kemarin tuh yang Anthony, nah yang kali ini tuh si Colin gitu. Tapi lucu banget deh si Colin itu pas yang dia kayak flirting with other girls gitu.
Tapi masih ngelirik-ngelirik Iya. Penelope nggak sih? Iya, cuman kayak dia tuh kayak gitu kan ke gimana cewek-cewek tuh kayak coba. Iya. berpesona lah intinya. Tapi giliran ke Pen dia tuh kayak awkward parah, Iya, kayak bener. salting banget, Bener. beda. Menurut kita baunya Pen itu seperti apa? Nah, Pen itu menurut kita wanginya kayak Hin yang real. Ini tuh kayak wanginya tuh menurut aku ada sweetnya tapi clean juga, tapi juga ada sedikit misteriusnya juga gitu. Coba kayak dong, cium. Oh iya, bener-bener. kayak skin scent tapi ada sweetnya, ada fruitynya. Kayak dia kompleks gitu loh menurut aku. Kompleks in a good way gitu ya, sesuai dengan Penelope yang mana beliau adalah, aduh ini spoiler kali ya, tapi Iya, ya spoiler pasti dikit. udah pada nonton lah ya. Kalau yang udah pada nonton pasti tahu kalau beliau ini adalah Lady Whistledown. Jadi, dear gentle reader. Dearest gentle. Gak sih, reader. tapi ini wanginya Pen banget karena apa ya, ini tuh kalem, floral, tapi tuh satu sisi ada misteriusnya dikit Iya, gitu. iya. Kayak si Pen karakternya kalau misalnya di Pesta Dansa dia sering kayak dia mojok, suka Ya, mojok karena dia kan betul. kayak malu, iya, insecure. dan dia tuh agak awkward juga kayak Colin kalau misalnya bener-bener. ke lawan jenis gitu. Dan sejujurnya Colin mirip Torik Halilintar lagi. enggak sumpah. Mirip. Komen Kayak- yang bilang mirip. Kayak menurut gue di season 1-2 oke, cuma kayak di season 3 enggak. Kayak glow up-nya parah banget Tapi sih. glow up parah sih, Ah, jadi cakep cakep banget gitu. Terus kayak ngeliat scene-nya Penelope sama si eh, Colin tuh baper sendiri iya, karena nonton Colinnya sendiri kayak, deh, ya Colinnya kayak Colinnya beneran kayak, cinta, iya. kayak- dan cintanya tuh kayak genuine, tulus, Betul, dan yang dalam. dan nggak menggebu-gebu gitu loh menurut aku. Ya selain Francesca juga, tapi kali ini menurut aku season ini tuh jatuh cintanya tuh bener-bener yang slow dan nggak menggebu-gebu gitu. Beda banget sama season 1 dan 2. Daphne dan juga Anthony itu jatuh cintanya kayak bener-bener kayak aku jatuh cinta gitu. Kalau yang kalau yang kali ini tuh kayak aku jatuh cinta kayak gitu. Nah ini cocok banget menggambarkan Penelope karena dia menyimpan sejuta rahasia ya di balik sosoknya yang mungil dan menggemaskan. Dia ternyata dia adalah juru kunci dari Bridgerton guys, karena dia yang bikin ceritanya jalan. Benar, Iya, benar. si Lady Whistledown ini kan, dia tuh top notes-nya tuh citrus sama floral, jadi kayak cocok banget nih buat top notes-nya ya. Jadi ngegambarin di awal Iya. tuh Penelope tuh kayak gimana sih gitu. Nah tapi lama-lama tapi dia ada sweetnya dari Amber, terus ada maskinya juga, jadi ngegambarin si bagian Misteriusnya si Lady personality Whistledown. misteriusnya Lady Whistledown itu. Jadi kayak ini menurut aku cocok banget menggambarkan Penelope. Terus kayak kebayang tuh dia pakai ini tuh pas malam dia mengakui kalau dia tuh Lady Whistledown Oh lagi. iya benar. Itu keren Kayak banget sih scene-nya kayak waktu di ball itu Iya. yang kayak menurut aku setiap dia melakukan pengakuan, jadi dia melakukan pengakuan ke beberapa orang kan ya, spoiler alert, dia melakukan pengakuan ke beberapa orang. Jadi tiap dia melakukan pengakuan itu baunya yang kayak muncul gitu, sense-nya ini sih. Iya ini banget, apalagi yang malam-malam itu. Terus setelah dia ngaku, orang-orang pada Kayak applause dia juga. gitu karena si Colin. saudaranya Oh, iya. si Philippa itu tiba-tiba manggil si Mate-nya. ya Farley buat ngeluarin si Bugs-Bugsnya itu keren sih. Terus scene-nya. juga menurut aku juga scene yang kayak menurut aku agak memorable buat Penelope dan Colin ya berdua itu pada saat dia ngasih beberapa tulisan terakhirnya dia, dan ternyata ketahuan di penerbitnya gitu ya, apa sih kayak percetakannya itu ketahuan sama Colin di sana. Menurut aku ini juga cocok gitu. Oke, Next itu ada Daphne, Diamond of the first season. Ya, jadi kalau misalnya kenapa kita memilih Tatami main ini jadi parfumnya Daphne, karena Daphne itu karakternya cewek yang cantik, kelihatannya kalem, tapi sebenarnya enggak Iya, gitu. dia punya statement Iya, juga dia punya gitu. Dia statement. punya opini pribadi yang kayak nggak bisa diganggu juga gue nih gitu. Tapi kalemnya itu menurut aku juga kayak Bridgerton kan dari Inggris ya. Kayak khasnya itu teh. Iya, benar. betul. Jadi si Tatami ini sangat menggambarkan Daphne, yang mana kalau si Tatami ini wanginya pas openingnya tuh bener-bener Earl Grey,
teh, green. Dan si Daphne kan juga suka hosting gitu ya, bukan Iya. Daphne. Maksudnya si Bridgerton tuh suka hosting, entah hosting tamu atau Betul. hosting ball kayak Betul. gitu. Jadi kayak cocok banget wangi-wangian yang teh yang sweet dan a bit citrusy juga untuk menggambarkan Iya, si akhirannya rada Daphne citrusy. ini. Nah kalau misalkan Daphne ini nggak lengkap kalau misalkan nggak ada Simon. Simon. Ini Simon banget sih, dari botolnya pun Simon. Yes, ini tuh Antagoya yang Cocoa Blue. Nih, kita coba semprot kali ya. Laki. Iya bener, kayak laki gitu. Ah, Kayak awalnya citrus, tapi ada hint natinya juga yang Iya, almond, natinya. yang agak bitter juga, yang kayak maskulin banget sih ini. Ini parfum cowok banget sih. Menurut aku sangat cocok menggambarkan Simon yang kayak laki gitu kan. Definisi laki menurut aku yang laki di Bridgerton cuma Simon doang lagi. Enggak sih, maksudnya ngerti kan maksud aku, kayak nggak, ini bias aja karena aku suka sama Simon. Sorry. cuman ini tuh greennya typical green yang gak terlalu gak terlalu strong, tapi tuh ada wanginya tuh lebih ke rumput gitu. Greennya tuh bukan yang daun gitu, tapi rumput menurut aku. Iya bener, itu kayak wangi segar, rumput campur kacang. Kacang ya. Iya kacang sih, lebih banyak kacangnya. Oke. Next ada Eloise. Nah, Eloise ini sangat-sangat menggambarkan menurut aku ya. Itu irisnya Chloe. Nah, itu menggambarkan Eloise banget karena wanginya tuh kalau bisa dibayangin kayak Eloise itu powdery banget, parah gitu. Dan Dari iris ini looks-nya. tuh lumayan kayak floral tapi agak powdery. Terus dia tuh kalem, ya nggak sih? Iya kayak, terus juga tapi ada sedikit banget hint kayak bitternya gitu. Bitter, iya betul. Kayak yang menggambarkan mungkin bitter itu identik sama maskulin kali ya. Jadi Iya. sisi maskulin dia yang rebel itu tuh ditergambarkan dari notes yang bitter tadi. Cuma tetap tadi ada kalem, ada sweetnya juga, ada hint powdery-nya juga. Benar-benar menggambarkan cewek yang kelihatannya tuh di luar tuh kalem, tapi kayak kalau kayak diajak Iya kayak maju loh sini, kayak dia kan di season 2 pernah diajak dance sama yang tamu ibunya itu loh. Iya, benar. Terus dia kayak sorry no gitu. Kayak, enggak kayak gini sih. Dan kayak powder ini kayak aku ngebayangin dia sore-sore di Aubrey Hall baca buku. oh iya Ya, benar. kayak gitu wanginya. Terus kayak dideketin sama cowok, terus kayak enggak kayak gitu. Karena dia mau change the world kan si Eloise ini. Oke, next ini ada Diamond of the Season. Ini tuh ada Francesca, bisa dilihat. Ini ada Chloe yang luminous. Ini tuh kayak botolnya Botolnya udah ada kelihatan, iya. Kayak feminim banget, manis. Terus Iya. juga kalem. Terus pitanya tuh mempercantik lah. Terus kayak wanginya kayak di first snip Sunda. Oke, dari first sniffnya ini dia tuh agak-agak manis, tapi lama-lama tuh agak floral. Bener-bener menggambarkan definisi cewek cantik udah gitu. Iya, ini tuh bener-bener definisi cantik. Kayak kalau misalnya pakai ini tuh langsung cewek cantik. Dan dia tuh emang kalem banget kayak si Francesca yang Iya, yang introvert. nggak Terus- neko-neko. Iya, nggak neko-neko. Dan dia juga kan pengennya tinggal di kayak bukan desa sih, Kayak dia tuh pengen sesuatu yang sunyi, Iya. yang sepi, yang kayak nggak banyak keramaian. Dia sukanya sendiri, dia nggak suka di crowd kayak gitu. Jadi kayak cocok banget menggambarkan cewek kalem yang introvert gitu. Dan nggak rebel ya. Kalau tadi tuh Eloise tuh ada rebelnya gitu. Daphne juga ada di statementnya ada cukup bold gitu. yang kayak kalau kata mamah iya Iya, mah gitu. kayak anak mamah gitu ya. Iya, terus ini tuh wanginya tuh kalau manisnya itu bukan manis sugar yang giung gitu, enggak, tapi enggak. bener-bener wangi vanilla yang subtle. Manisnya tuh subtle banget, dan setelah manis tadi tuh ada floralnya. Jadi bener-bener kayak nuts cewek cantik aja gitu. Kayak kalau pakai ini kayak lo cantik gitu. Iya betul. Ini wangi Francesca banget sih menurut kita, dan dari botolnya pun looks dia banget. Oke, karena kita udah membahas semua anak dan mantunya nih, sekarang
nggak lengkap dong kalau kita nggak membahas Moms. Ini dia Violet Bridgerton. Oke, ini ada parfum dari De Antoine, itu yang Rosa Damascena. Oke, ini tuh wanginya bener-bener moms gitu, yang emang tapi purely rose gitu loh. Iya bener, definisi mawar, udah air mawar yang kayak ibu-ibu banget sih wanginya jujur. Tapi ibu-ibu yang kayak ibu-ibu cantik yang kaya gitu loh. Apalagi si moms Violet kayak deket banget tuh. Si moms ini tuh, si Violet tuh bener-bener ibu yang pengertian gitu sama anaknya. Kayak dia bisa tahu apa yang anaknya rasain dan dia tuh bisa feel it gitu. Kalau misalkan anaknya suka sama seseorang gitu, kayak di season 2 deh, si Anthony, Kate sama si Edwina. Terus kayak dia tuh bertanya kan ke si Anthony, apakah benar-benar kamu udah mengenal Edwina? Soalnya kayak dari sikapnya tuh emang Anthony dari awal emang into ke si Kate gitu, kayak ngelirik-ngeliriknya tuh ke Kate, walaupun ya sebenarnya utamanya Edwina awalnya. Terus di season 3 itu juga ditanyain kayak, kan si Colin tuh nanyain kayak gimana nih hubungan si Violet sama Edmund, kayak mama papanya tuh kayak gimana sih dulu gitu. Berawal dari teman, yang mana juga si Colin sama Penelope juga dari teman gitu kan. Jadi kayak dari situ tuh si ibunya tuh udah bisa nebak nih, oh kayak nih anak nih ada rasa nih sama temennya gitu. Yang mana temennya ya Pen. Nah, Violet ini nggak lengkap rasanya ya kalau nggak sama dua temannya. Nggak dua. Satunya bukan teman sih, satu teman tuh yang juga dia menurut aku matchmaker banget sih. Oh iya. Lady Dunbury. Oke, jadi ini adalah parfum dari Moen yang Sacred Spices, sesuai dengan namanya dan personality Lady Dunbury juga. Dia tuh sangat sassy gitu ya, kayak apa sih, kayak dari luar tuh mulutnya kelihatan jahat, tapi ternyata dia tuh manis, kayak wise banget dengan segala pengalaman hidupnya dia yang dar-der-dor. Ini menurut aku sangat menggambarkan, dan dia juga agak suka merokok ya teman-teman. Jadi tadi aku mau bilang gitu, spicesnya kayak menggambarkan tobacco, dia yang ngerokok gitu loh. Benar, ini tuh jadi perpaduan sweet dan smoky dari tobacco, cocok banget menggambarkan si Lady Dunbury. Dan terakhir tentunya tidak afdol kalau kita tidak membahas siapa Kak? Queen Charlotte. Yes, Queen Charlotte the Matchmaker. Ini tuh ada parfumnya dari Sanso yang Somar. Ini wangi dia banget sih, karena tipikal wangi ibu-ibu yang mahal gitu loh, yang old money. Kayak ngerti kan yang bunganya tuh apa ya? Kayak agak, dia tuh ada note cedarwoodnya banget sih menurut aku. Yang kayak menurut aku dibandingkan moms, tapi lebih ke kayak nenek gitu, kayak oma gitu. Aku pengen bilang gitu tapi takut gak sopan. Kan kayak memang sudah tua ya si Queen Charlotte di season itu. Tapi tuh kalau misalnya pakai si Sanso yang Somar ini tuh kayak kesannya berwibawa, apalagi kalau misalnya dipakai malam-malam gitu. Kayak menurut aku kayak nenek yang kita hormati, yang kita segani gitu loh. Tapi neneknya juga suka ngasih uang, jadi kayak kita sayang dan segan ke neneknya gitu. Dan neneknya juga suka yang kayak nenek-nenek sosialita yang punya pendirian, yang bukan nenek-nenek yang lembut gitu ya, tapi nenek-nenek yang punya pendirian dan kayak tangguh gitu. Karena dia kan kayak quote-unquote ditinggal ya sama King George-nya, jadi dia apa-apa sendiri lah ibaratnya gitu. Dan ini tuh tipikal floral yang emang fresh, agak green gitu loh, wanginya agak hijau gitu. Ada notes green tea-nya juga. Terus floralnya tuh dari geranium sama terakhir itu base notes-nya itu ada musk juga ya. Jadi makanya dia tuh sisi strong-nya itu dapatnya dari situ kali ya. Dari musknya itu. Soft-nya itu dari cedarwood. Oke, itu dia parfum-parfum Bridgerton versi kita. Nah, kira-kira dari scene di Bridgerton, apakah ada yang memorable buat kamu? Bisa komen di bawah. Komen juga kamu mau kita bikinin Friday Fragrance versi drama apa lagi? Dearest Gentle Readers. Thank you so much for watching and see you next time.